Kalau saya sebutkan angka 23 triliun rupiah, apa yang ada di benak sahabat semua? Banyak yang muncul di benak pikiran sahabat semua. Tetapi kalau di kepala saya dan di beberapa pengamat ekonomi, angka itu adalah angka penjualan hasil mem-PCR-kan rakyat Indonesia selama pandemi. Lebih dari 10 juta PCR tes dilakukan oleh perusahaan yang katanya untuk rakyat, milik pejabat berkuasa, namun membuat rakyat harus membayar jutaan rupiah untuk sebuah tes yang nilainya hanya 13.000 rupiah. Sekarang biayanya diturunkan atas perintah pejabat tertinggi ke arah 400 ribuan. Kok bisa ya? Awalnya ketinggian, untung kegedean, lalu diturunin dikit agar terlihat seperti pahlawan. Bos, kalau pahlawan ya gratis lah, nggak usah dibayar. Juga entah bagaimana cara berpikirnya rakyat sebuah negara demokrasi Pancasila atas segitu memuja pejabat berkuasa, sehingga walaupun mereka melanggar sumpah, mereka tidak dipermasalahkan secara hukum. Mungkin karena buzzer yang kuat mempropagandakan pembenaran atas tindakan mereka itu, sehingga rakyat jadi mandul atas pelanggaran sumpah jabatan tersebut. Kita ingatkan bahwa selama menjabat, seorang pejabat itu disumpah, sumpah jabatan, yang salah satu isinya dilarang memperkaya diri sendiri dengan membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya atau memperkaya orang lain. Hal ini sekarang dilakukan oleh orang di sekeliling penguasa yang baik, yang jujur, yang rendah hati pilihan rakyat tersebut, namun membiarkan banyak penyalahgunaan jabatan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini bukan kita loh yang mengatakan, ini dikatakan dengan tegas berkali-kali oleh Profesor Mahfud MD. Lupa itu sebelum dia menjabat sih bicara begitu. Namun setelah beliau menjabat, ternyata beliau banyak nonton sinetron, sehingga rekan sejawatnya yang banyak putar-putar peraturan kebijakan untuk keuntungan kroni-kroninya, beliau nggak sensitif lagi. Rekening cocok sih mungkin membuat dia lupa akan suara rakyat. Saya jadi teringat bagaimana Partai Komunis Tiongkok. Anggota partai itu 80 juta orang. Semua pegawai negerinya Tiongkok adalah anggota Partai Komunis. 80 juta orang ini adalah orang yang mengelola 1,4 miliar manusia Tiongkok. Ketatnya organisasi dengan 80 juta anggota tersebut membuat solid 1,3 miliar manusia manut, taat, dan takut. Atau bahasa gangster mafioso Al Capone pernah mengatakan, kepolisian yang tidak terorganisir akan kalah dengan gangster terorganisir, walaupun kekuatan gangster hanya 5%-nya. Kata kuncinya sekali lagi, terorganisir. Jadi kalau cara kelolaannya terorganisir, walau hanya 20.000 manusia di atas tampuk pimpinan bernegara, maka 270 juta manusia sebuah negara akan manut, takut, tak bisa apa-apa. Benar, hanya 20 ribuan orang di pucuk pimpinan saat ini di Indonesia yang memainkan 270 juta manusia Indonesia yang swargo nunut neraka katut, atau digiring ke sorga ya ikut, digiring ke neraka ya ke bawah. 20 ribuan manusia itu siapa saja? Puncuk pimpinan tertinggi pemerintahan dan para menteri dan para pejabat eselon 1 departemen ke departemen lainnya plus BUMN, nggak ada 2 ribuan orang. Militer dan kepolisian tidak lebih 100 orang yang berbintang 3 dan berbintang 4. Anggota DPR dan elitis parpol sampai DPRD tidak sampai 10 ribuan orang. Pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota beserta jajaran tinggi Pemda, nggak ada 3 ribuan orang. Di seluruh jabatan publik posisi elitnya tidak sampai 3 ribuan orang. Sekali lagi, hanya 20 ribuan pejabat pengambil keputusan yang mempengaruhi 270 juta manusia Indonesia. Mau dibuat pinter rakyatnya, mentalnya mau jadi kuat, manusianya menjadi produktif, atau mau dibuat rakyat Indonesia ini menjadi malas, manut, takut, atau mau dibuat menjadi negara yang ditakuti dunia, dihormati, menjadi negara kaya, menjadi negara superpower militernya, menjadi negara yang mendominasi laut, ya hanya 20 ribuan orang ini saja yang bekerja. Kalau 20 ribuan orang ini pragmatis, meniru pucuk-pucuk pimpinan jabatan yang kasual, yang memainkan kebijakan untuk kepentingan kantongnya dan kroninya, ya semuanya yang 20 ribuan ini ya mayoritas jadi pebisnis berdagang dan memanfaatkan jabatannya demi kroni dan dirinya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, seperti kasus PCR dan Pandora Papers yang didiamkan itu. Jadi selamat kepada para pejabat yang 20 ribuan orang tersebut teruslah membuat Indonesia gini-gini aja. GDP nggak naik, uang beredar dibatasi supaya masyarakat jadi nggak pinter, menjadikan Indonesia negara yang takut sama Tiongkok, menjadi negara yang selalu berhutang. Lanjutkan deh. Dan kepada masyarakat yang kagum dengan pejabatnya, teruslah rebahan, teruslah tidak baca buku dan tidak tahu berita dunia, teruslah menjadi pasar produk asing, teruslah mendukung hutang. Pokoknya dukung aja. Bismillah komisaris.
Dalam sebuah pemahaman ekonomi umum, adanya investasi asing masuk ke sebuah negara menjadi ukuran suksesnya pemerintah di dalam mengembangkan ekonominya. Sungguh, kalau dari kacamata orang yang sederhana, maka pemahaman foreign direct investment kayaknya benar begitu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah gitu atuh. Jangan sederhana pemikirannya. Pemimpin negara itu harus dalam pemahamannya akan investasi asing. Jangan digeneralisir. Kalau sederhana pemikirannya bahwa investasi asing ke Indonesia akan membawa kemakmuran, faktanya tidak sesederhana itu. Malahan kalau seperti saat ini, pasti tidak akan membuat kemakmuran karena ada yang nggak benar memahaminya. Terbukti kehadiran FDI saat ini selama 7 tahun terakhir tidak membuat pemerintah berhenti cari hutangan. Jadi kalau salah FDI akan tetap tidak membuat makmur, akan tetap berhutang. Jadi kalau tetap berhutang artinya FDI salah. Itu sederhana saja. FDI kalau digeneralisir begitu ya terlihat benar, padahal investasi asing harusnya dipilah-pilah. Hanya yang menggunakan bahan baku lokal dan menghasilkan dolar lah yang diizinkan dan tidak mengeksploitir sumber daya alam bawah tanah. Begini kita menjelaskannya. Dalam aset nasional itu ada yang di atas tanah, ada yang di dalam tanah. Yang di dalam tanah itu harus 100% milik nasional. Yang di permukaan bolehlah FDI. Kalau di atas tanah seperti perkebunan, pertanian, industri jasa, properti, keuangan, dunia digital, dan lain sebagainya silahkan. Tetapi mineral yang di bawah tanah tidak boleh digali untuk dijual mentah atau setengah jadi ke luar negeri. Harus 100% bahannya jadi dan harus 100% milik Indonesia. Atau untuk finish produk atau juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan FDI hanya boleh untuk mengerjakan finish produknya. Atau sesuatu yang di atas tanah deh, seperti jasa, teknologi digital, IT, bioteknologi, biomedical, biomining, dan lain sebagainya untuk diinvestkan ke otaknya putra bangsa. Itu baru FDI boleh ribuan perusahaan masuk ke Indonesia. Itu baru boleh didukung. Misalnya Google, Netflix, Disney, Metanya, Facebook, Pfizer, biomedical, Hollywood, industri musik dunia, film, YouTube masuk, head office-nya ke Indonesia, masuk data centernya ke Indonesia, silahkan. Sekali lagi, jangan SDA alam seperti di Sulawesi, alam dikeduk, aset hilang, negara dapat apa? SDA Indonesia dapat apa? Kok nggak ada yang peduli sih? Sekali lagi, asing yang invest di SDA dalam tanahnya Indonesia yang mentah atau setengah jadi, itu dikirim ke negeri asalnya, itu harus dilarang. Itu melanggar Undang-Undang 45 pasal 33 dan pejabat yang melindunginya harus dipecat. Sekarang terbalik, asli terbalik. Uang asing, teknologi asing, tenaga kerja asing, bahan penunjang proyek asing, desain asing. Indonesia hanya keplok-keplok hore sama selfie-selfie. Lalu viral-viral terlihat membangun dan negara akan menjadi makmur. Oke deh, anggap benar aja investasi asing di Indonesia saat ini seperti apa yang di mata banyak masyarakat pemuja pejabat yang serba bisa. Ternyata tidak banyak juga yang masuk investasi ke Indonesia ini dibandingkan negara lain. Dan sudah sedikit jumlahnya dibanding negara lain, namun besar secara jumlahnya bagi Indonesia. Dan tepat sekali, karena mereka invest, itu tujuannya satu, memiskinkan aset nasional sumber daya alam Indonesia. Dibandingkan di Singapura nih ya, investor masuk adalah sekitar $19.000 per kapita penduduk Singapura tahun lalu. Indonesia tuh hanya $100 per kapita investasinya, jauh dibanding Malaysia dan Vietnam yang hampir $300 per kapita investasi asingnya masuk tahun lalu. Sudah sedikit di Indonesia itu ngerusak, memiskinkan aset nasional lagi. Tapi itu kalau saya orang Jawa sih masih bilang untung. Untung nggak sama dengan Singapura, jumlahnya masuk $19.000 per kapita, masuk dan merusak. Wis, gak lihat 3 tahun lagi itu mas sampai 2024. Sekarang aja sudah ambiar karena kecil ambiarnya. Nanti kalau sudah di atas tahun 2024 baru lo kerasa bahwa keputusan sekarang mengambiarkan juga, cuman slow pace aja. Jangan-jangan karena tahu bakal ambiar dan kalau yang dapat mandat bukan kroni mereka, bisa dipermasalahkan secara hukum mereka nantinya. Ya jadi harus diperpanjang deh jabatannya 3 kali atau harus yang jadi harus kroninya. Gitu ya? Mosok gitu sih? Katanya tidak gila jabatan, katanya rendah hati, nggak suka puja-puji. Kok mau 3 kali sih, piye toh?